Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita udah ketemu di hari Jumat lagi. Dan kita juga tak lupa untuk mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti Jumat spiritual pada hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad atas semangat dan kekonsistensiannya sehingga Islam dapat kita dapatkan dan kita pelajari pada hari ini. Dan untuk Jumat kali ini kita akan membahas materi yang berjudul berjuta kebaikan di balik kesabaran. Nah, berarti kesabaran ini memang banyak sekali kebaikannya gitu. Mungkin gambarannya kalau aku coba menerawang nih, ini materinya bisa membuat kita itu ya menyadari bahwa kalau kita bersabar itu bisa eh, memberikan kebaikan yang luar biasa dan juga kebaikan itu bisa menular ke yang selainnya. Nah, efek inilah yang mungkin ini ya bisa sampai jutaan gitu. Jadi kalau Tenggo kan cuma lapisannya ratusan, ini udah berjuta-juta gitu. Nah, kali ini materi ini disampaikan sama Junior Indah Prameswari ya. S Sarjana Komunikasi, Ilmu Komunikasi gitu ya. Jadi insya Allah ini udah eh, udah cukup kompeten lah untuk menyampaikan materi pada Jumat kali ini gitu ya. Meskipun ini mungkin bagi eh, junior baru pertama ya mengisi kelas bukan kelas Jumat berkah Jumat berkah Jumat spiritual pada program kita yang kali ini ya gitu. Nah, mungkin bisa langsung junior udah ready ya junior. Oh, masih C. Sudah. Oh, udah. Oke, siap-siap. Oh, masih ke belakang ya. Kebetulan ini pesertanya ada 9 ya. Kalau di partisipan ada Mas Eko Wahyu. Ini pakai 2 perangkat. Terus Mbak Elsa Larasati. Mas Rama, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Eko Alhamdulillah. ingin menggunakan Instagramnya itu ya. Gimana? Terus Mas Eko ini lagi di mana, Mas? Backgroundnya pemandangan. Gunung apa ya? Gunung Sari ya. Oh, Gunung Sari ya. Ternyata emang bener ada gunungnya ya. Gak cuma sekedar nama. Terus Mbak Septa ini orangnya di mana ya ini? Kok on off cam ini ya? Terus ada Zain. Zain ini jadi endorse Rotio gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada promo apa aja Zain di Rotio Zain? Promo beli 1 dapatnya 1. Oh, gitu ya. Promo yang menarik banget ya. Oke, kita kembali menanyakan ke Yuniar, apakah udah ready? Sudah. Oh, udah ya. Oke, siap. Kalau gitu, marilah kita menyimak penjelasan dari pemateri kita yang luar biasa kali ini. Waktu dan debat kami persilakan ke Yuniar. Silakan. Oke, terima kasih Mas Habibie untuk pembukaan dan basa-basinya ya. Ya, terima kasih juga karena sudah mengulur waktu saya juga jadi kepotong waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku semua, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir ya di acara tausiah pada Jumat hari ini. Puji serta syukur semoga senantiasa mengalir dari mulut kita, yakni dengan mengucapkan hamdalah dan membuktikannya dengan perbuatan ataupun amal baik. Puji dan syukur hanya kepadanya, sang pemilik alam semesta yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad, sang suri tauladan umat, yang telah membawa risalah Islam. Semoga Allah menjadikan kita ke dalam pengikutnya yang setia. Oke, teman-temanku semua, pada hari Jumat ini, Yuni akan menyampaikan tausiah singkat tentang sabar ya. Judulnya, Berjuta Kebaikan di Balik Kesabaran. Jadi sebelum masuk ke poin, ini ada kayak kata-kata dulu lah, maksudnya kayak penjelasan mengenai sabar. Dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali peristiwa yang kita alami, mulai dari peristiwa yang mengenakan sampai dengan yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah, karena semuanya akan datang silih berganti. Dan ternyata tidak sedikit loh peristiwa tidak mengenakan yang singgah, dan peristiwa inilah yang benar-benar akan menguji iman kita. Sabar tidakkah kita dalam menjalaninya, atau bahkan kita sibuk mengeluhkannya kepada Allah? Ujian tersebut datang terus-menerus. Setelah ujian satu selesai, akan disusul dengan ujian yang lain. Ujian-ujian yang telah Allah berikan akan menjadi pahala dan menjadikan derajat kita meningkat di hadapannya. Dengan catatan, kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Dengan kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tadi menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Dan ini juga akan menjadi salah satu kebahagiaan kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Sejatinya Allah akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan, ataupun kelaparan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah tetapkan. Karena setiap ujian yang datang adalah kiriman dari Allah. Dan Allah tahu bahwa kita itu mampu menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Oke. Aisyah, sebentar. Oh, Aisyah di-share deh, Mas. Nah, slide selanjutnya yaitu pengertian sabar dalam Islam. Sabar dalam Islam memiliki manfaat dan pahala yang cukup besar. Apa sih itu sabar? Nah, menurut bahasa, sabar berasal dari kata al-habsu yang artinya menahan diri. Pengertian sabar sendiri menurut syariat dalam agama Islam adalah menahan diri dari 3 macam perkara, yaitu ketaatan kepada Allah, hal yang diharamkan, dan takdir Allah yang mungkin sulit dijalankan, misalnya musibah. Perintah Allah untuk bersabar. Allah Ta'ala memerintahkan kepada semua muslim untuk bersabar. Sambil bersabar, muslim juga dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam maksud ini adalah untuk menahan diri dari maksiat. Menahan diri juga berarti menahan diri dalam ketaatan. Sabar dalam Islam juga berarti melakukan kebaikan dan bersabar, karena itu semua adalah bentuk takwa. Allah bersabda di dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 200, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Adapun jenis sabar dalam Islam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Takdir Allah ada 2 macam, yaitu takdir yang menyenangkan dan takdir yang pahit atau bisa disebut dengan musibah. Bagi siapapun yang mendapatkan takdir baik, maka diharuskan bersyukur. Sikap syukur juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang sedang menghadapi musibah, maka seorang muslim harus bersabar. Contohnya, kesabaran dalam menghadapi musibah. Seseorang kehilangan harta atau orang tercinta meninggal dunia, maka semua muslim diharuskan bersabar. Sabar dalam Islam saat menghadapi musibah yaitu
menahan diri dan tidak menampakkan kegelisahan dan kesedihan berlebihan secara lisan ataupun perbuatan. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. Kesabaran yang sesungguhnya yaitu menjauhi maksiat. Setiap hari pasti seorang muslim selalu mendapatkan godaan dari syaitan untuk melakukan maksiat, baik itu perbuatan dosa kecil hingga dosa yang besar. Seorang muslim harusnya sabar untuk menahan diri. Dosa-dosa yang tidak sengaja dilakukan seperti melihat yang tidak seharusnya dilihat dan menggunjing orang lain, termasuk perbuatan yang harus dihindari. Karena kan dari kita sendiri kan kadang suka nih ngomongin orang. Nah itu nggak boleh, itu harus dihindari. Meskipun aku sendiri juga kadang suka menggibah ya, namanya manusia ya, tidak luput dari salah. Nah, kemampuan muslim untuk menahan diri dari hawa nafsu inilah yang menjadi poin penting kesabaran. Sabar dalam menjauhi maksiat juga akan mendatangkan pahala. Apa sih pahalanya? Nah, pahala sabar dalam Islam, sabar akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Pahala bagi yang bersabar adalah surga. Tidak ada imbalan yang lebih baik dari itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Nah, yang dimaksudkan dicukupkan ini tuh kesabaran orang muslim yang seperti apa sih? Nah, kesabaran orang muslim yang tidak bisa ditimbang dan ditakar pastinya. Oleh karena itu, imbalan yang didapatkan oleh orang yang sabar itu adalah surga. Selanjutnya ada 5 aspek sabar dalam Al-Quran. Lima aspek sabar dalam Al-Quran. Yang pertama, sabar terhadap cobaan dunia. Aspek sabar pada tingkat ini tuh akan dialami oleh semua kalangan, baik yang jahat ataupun yang baik, mukmin ataupun yang kafir, pemimpin ataupun rakyat yang dipimpinnya. Karena cobaan merupakan bagian dari dinamika hidup manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat tersebut juga menjelaskan agar cobaan yang telah Allah berikan itu harus dihadapi dengan sabar. Selanjutnya yaitu sikap sabar yang disebut pada ayat yang berikut ini. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa innalillahi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Adapun cara untuk menghadapi cobaan tersebut yaitu dengan mengucap al-istirja, yang artinya sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Dan yang kedua ada sabar terhadap dorongan. Nah, sabar terhadap dorongan hawa nafsu ini lebih tepatnya ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tabiat mencintai kesenangan dan kenikmatan duniawi. Hal tersebut termaktub dalam surat Al-Imran ayat 14-15. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji manusia tak hanya dengan penderitaan, tetapi juga dengan kesenangan. Dengan yang dimana artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Nah, apabila cobaan itu berupa musibah, maka bertujuan untuk menguji sikap dan hidup manusia. Apakah akan bersabar dan bertawakal dalam menghadapi cobaan tersebut. Namun, jika cobaan itu berupa suatu kebaikan, maka tujuannya untuk menguji sikap mental manusia. Apakah akan bersyukur atas segala rahmat yang dilimpahkan, atau justru malah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana di sini ada firman Allah yaitu yang artinya dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Quran Surat Al-Anbiya ayat 65.
di mana dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat tersebut dimulai dengan penegasan bahwa Allah merupakan penguasa langit dan bumi beserta isinya. Oleh sebab itu, sebagai makhluk yang diciptakan sebagai makhluk yang diciptakan olehnya diwajibkan untuk menyembah Sang Pencipta melalui beribadah. Perintah bersabar pada ayat tersebut juga diungkapkan dengan lafal istabir, dengan sihat kata kerja perintah untuk melakukan sesuatu dengan lebih maksimal lagi. Selanjutnya yaitu sabar terhadap gangguan orang kafir, yang dimana pada firman Allah di sini artinya kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Ali Imran ayat 186. Ayat 186. Nah, dari ayat di atas itu memberikan peringatan bahwa cemoohan atau pelecehan dari musuh-musuh Islam akan selalu terjadi dan tidak akan berhenti. Selanjutnya ada sabar dalam menjalin hubungan sosial, yang dimana sabar dalam beretika dan berhubungan sosial salah satu hal yang membedakan antara orang beradab dan tidak, yaitu sejauh mana ia mampu menahan diri, mengendalikan emosi, dan bisa menjadi perasaan orang lain. Yang dimana di dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti, dan sekiranya mereka bersabar, sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 4 hingga 5. Di dalam Al-Quran juga ini juga ada mengenai berhubungan sosial lainnya, seperti antara pasangan suami istri. Hubungan suami istri tak akan berjalan langgeng tanpa didasari kesabaran dari kedua belah pihak, khususnya untuk mengedepankan akal daripada perasaan dan tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Seperti firman Allah yang artinya, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dan tak hanya itu, sabar juga diperlukan dalam menjalin hubungan antara anak dengan orang tua, ataupun dengan antar tetangga, bahkan antara guru dan juga murid. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya, karena menjalin hubungan yang baik dengan kesabaran merupakan kunci bermasyarakat yang madani. Selanjutnya di sini ada keutamaan sabar. Yang pertama, orang sabar akan senantiasa bersama Allah. Sabar adalah suatu tindakan yang mulia, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun orang yang selalu menerapkan dan mengusahakan kesabaran dalam menjalani kehidupannya akan lebih dicintai dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senantiasa memelihara kesabaran, menjaga, melindungi, dan menolong mereka dari setiap hal apapun yang menimpa mereka. Yang kedua, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan balasan luar biasa kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujiannya. Yang dimana katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang ketiga, ada orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mulia. Luar biasa nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang yang bersungguh menerapkan kesabaran dalam hidupnya. Kemuliaan bagi orang-orang sabar ini dituangkan dalam surat As-Surah ayat 43, yang artinya,
Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Yang keempat, ada sabar membuat kita lebih peka terhadap kekuasaan Allah SWT. Dengan menerapkan kesabaran dalam setiap ujian hidup, maka akan menjadikan kita manusia yang lebih peka terhadap apa-apa yang menjadi kekuasaan dan keagungan Allah, Sang Pencipta seluruh alam ini. Hal ini juga dijelaskan dalam surat As-Surah ayat 32 hingga 33. Yang mana dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia akan memenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Yang kelima, ada segala urusan yang dihadapi oleh orang-orang sabar adalah orang yang baik. Sabar selalu mendatangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Bahkan, meskipun kita di tengah menghadapi masalah maupun ujian dalam hidup, karena setiap masalah dan ujian yang kita hadapi itu pasti akan mendatangkan hikmah dan kebaikan dalam diri dan kehidupan kita. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Suhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin. Yaitu, jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Loh, belum setengah 2 wis selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai materi tausiah hari ini tentang kesabaran. Alhamdulillah ya, materinya sangat luar biasa disampaikan oleh Yuniar kayak gitu. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke ini ya. Mungkin sharing-sharing pengalaman atau mungkin mau tanya jawab dulu mengenai materi sabar kayak gitu. Boleh, mau sharing-sharing juga boleh. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan boleh sharing-sharing tentang apa kayak problemnya, terus cara menghadapinya dengan kesabaran itu seperti apa, gitu. Mungkin ini ya, nggak tahu sih. Aku kan cowok. Aku mau nggak tahu sih kan apa ya. Kalau cewek kan ada ini kan masa itu ya. Mungkin PMS kayak gitu. Nah mungkin Masa apa itu ya apa, itu apa Mas? Masa itu masa apa? Ya itu loh Mas. PMS. Ya, PMS. Nah itu Biasanya kan apa ya? ini Kok emosi. aku iya itu emang eh, apa ya? Emang gitu ya. Maksudnya eh, secara emosi itu lebih sensitif gitu ya atau gimana? Terus juga mungkin kira-kira gimana sih menyikapi atau yaitu ya mengatasi mungkin di saat-saat itu gitu. Ramai belum apa? Ramai belum? Ya, kan kalau apa perempuan lagi PMS gitu kan kadang emang mesti emosi ya. Itu mungkin karena hormon ya, Mas Habibie ya. Jadi karena kebawa ya mungkin udah itu sih apa ya aku bilangnya ya. Ya wis kodratis seperti itu. Jadi mesti kadang ya aku sendiri ya perempuan kalau lagi PMS gitu emang hormonnya tuh lagi naik turun. Jadi dari kita sendiri juga harus bisa menyeimbangkan apa aku gimana maksudnya kayak posisinya itu ya apa lain di luar itu kudu ya apa terus cara mengontrol emosi itu gimana. Jadi ya Mas Habibie aja yang harus lebih banyak bersabar ya. Jadi seperti kalau misalnya orang PMS itu pengennya itu ini apa ya kayak lebih
baik-baikin kayak gitu. Jadi iki lebih ini yo apa keluar batas dari anu itu tapi tetap ini sih tentang sabaran toh. Jadi kayak ditanyai, kamu kenapa sih kok marah-marah terus lagi PMS ta? Jadi kayak lebih peka ya gitu. Aku nggak mengarah ke situ. Aku cuma ini aja, apa ya? Eh Iya ya penasaran gimana aja Mas gitu. Habibie? Oh iya pernah. Iya. Nah iya Mas Habibie kan penasaran. Nah aku ini Heeh. menjelaskan biar penasarannya itu tadi nggak terus-terusan gitu loh. Jadi ngerti. Oh ternyata PMS tuh marah-marahnya kenapa? Kayak gitu. Masalahku kenapa? Nah cara mengatasi ini problem solvingnya. Enggak Mas. Nanggepin ya. Iya, problem solvingnya. Tidak nanggepin ya. Iya, jadi kayak Setelah hormon itu lebih ke hormon stres sebenarnya. Karena apa? Cewek itu nahan sakit. Saat ya kita betul. orang sakit itu apa ya kayak ditambah tekanan luar otomatis bakal psikisnya itu gampang mudah marah. Sebenarnya itu kayak gitu loh. Iya, kayak emang semua wanita tuh pasti kayak gitu karena emang wis ngerasa loro sing kene ku kepingin sambat tapi gak ono sing dijak sambat kayak ngono. Akhirnya kan ini apa jenenge marah-marah atau bawaan nih. Jadi ya iku bener-bener butuh kesabaran yang super ekstra sih. Kayak gitu Mas Habibie. Bisa dipahami ya Mas Habibie ya? Bisa. Melebar banget ya. Padahal aku suka guys. Gak ke situ. Iya. Mungkin oke lah. Yang Mm-mm. apa lah biar ini ya. Tausiahnya nggak monoton gitu ya. Iya, Oke, mungkin betul. tadi lanjut lagi ke Mbak Elsa yang tadi kayaknya mau Ya, tanya nih. Monggo Mbak Elsa, silakan. oke Mbak Elsa boleh tanya-tanya ataupun mau sharing-sharing. Ini Mbak Septa atau Mbak Elsa dulu? Boleh. Apa namanya? Kan materinya kan berjuta kebaikan dalam kesabaran ya. Nah, kalau misalnya kita itu mungkin kalau misal kita ditimpa masalah musibah, mungkin masalah atau musibah ya itu kita sabar. Oke, tapi saat kita dianiaya orang, itu gimana Mbak sabarnya itu? Terus letak keutamaannya itu seperti apa ya supaya kita itu bisa apa kayak gini loh sabar saat menghadapi aniaya itu sebenarnya kebaikannya kembali ke diri tapi letak kebaikannya itu di sisi mana ya Mbak ya? Oke, ini aku tanya dulu Mbak Devi. Ini konsep menganiayanya seperti apa? Seperti mengejek atau mencela atau membuli atau kayak menganiaya dalam bentuk fisik, kayak pukulan atau gimana? Baik verbal maupun non verbal Mbak. Kalau untuk iki ya, apa jenenge ucapan. Kayak misalnya kita dibully sama orang. Kalau aku sendiri ya, pengalaman aku sendiri, aku juga kadang pernah sih dibully, terus kayak dikata-katain dan lain-lain. Lek aku biasanya cukup tak pendam sendiri, kayak gitu. Tapi ya tetap kayak ngelus dodo, ya sabar, tapi tetap ngelus dodo, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, lek ada orang-orang yang seperti ku wis didiemin ae. Nanti niku mereka iku bakal capek-capek sendiri kayak gitu loh. Bakal koyo arek iki gak respon yo. Kok arek iki tak ngenekno kok gak mempan yo. Kayak gitu. Jadi kayak bener-bener sabar itu lek dalam hal dikata-katain ya, iku sabarnya emang perlu yang ekstra sabar sih. Terus kalau masalah ini dalam bentuk aniaya dalam bentuk iki fisik ya, entah itu dipukul ataupun maksudnya ditendang atau ya apa kayak gitu kan. Jadi ya dalam bentuk pukulan gitu kita yo tetap ini harus apa melawan lebih ke iki lebih kayak
bilang lah, mesti kayak salah niku apa sampai kalian itu memukul aku kayak gitu loh, menganiaya aku, kurang cukup sabar ya apalagi kayak gitu loh. Jadi ya apa ya menjelaskannya ya, aku sendiri juga bingung karena dalam bentuk pukul itu kan aku belum mengalami juga kan, cuma kayak dalam ucapan cemoan kayak gitu, itu kalau dari aku pribadi aku tuh mesti kayak ya wes tak diemin, soalnya pasti lama-lama dari si anak sing mencemoiku dia bakal capek-capek sendiri. Itu sih Mbak Devi. Mungkin dari yang lainnya ada ada saran lagi mengenai pertanyaan Mbak Devi, kalau pas kesabaran ya apa lagi pas dianiaya dalam hal visi kayak gitu. Boleh boleh disampaikan juga. Mungkin Mas Rama ada ada tanggapan lah. Menanggapi Mas. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Nah, kalau yang tak pahami ya dari konsep sabar itu sebenarnya adalah menahan diri. Menahan diri itu dari hal-hal yang dosa kayak gitu kan. Artinya ketika kita bersabar maka bukan kita tuh pasif, tapi justru sabar ini konsepnya tuh aktif. Aktif dalam contoh penerapannya kalau tadi dalam kondisi dianiaya secara verbal maupun non verbal. Artinya berarti kita tuh mempertahankan endi sing benar. Bagaimana kebenaran itu, sing benar itu seperti apa? Misalkan cemoohan, maka kita bukan berarti balik mencemooh ya, tapi setidaknya kita itu menyampaikan bahwa cemoohan itu suatu perilaku yang nggak baik, atau bahkan kita bisa memberikan dalam tanda kutip pencegahan biar dia tuh nggak melakukan hal itu lagi. Misalkan kita laporkan ke orang yang memang punya kendali di situ. Contoh misalkan kalau catcalling, teman-teman tahu catcalling ya, jadi kayak di sweet gitu loh, misalkan di jalanan, itu kan bentuk pelecehan sebenarnya. Nah, itu bisa dilaporkan ke KPAI misalkan seperti itu. Nah, ini kan bentuk kesabaran seharusnya seperti itu. Jadi memang bentuknya itu aktif, bukan yang pasif kita diem aja, enggak. Sabar itu justru yang mempertahankan kebenaran. Nah, itu gitu. Ketika kita wis benar, kita enggak salah, kita mempertahankan kebenaran itu. Nah, itu loh yang diarani sabar. Ketika kita konsisten terus dengan kebenaran itu, maka ini loh yang dikatakan sabar. Nah, itu gitu. Terus misalkan kayak bentuknya secara fisik, kita sabar bukan berarti dia menang terus diguibengi kita tompo enggak. Benar kata Yuniar tadi ya, kita tangkis lah, kita menghindar dan sebagainya, kita laporkan ke orang yang memang punya istilahnya sing iso ngurusi hal iku, misalkan lah ngomong penganiayaan ini kan juga wis ranah hukum gitu loh istilahnya. Nah, ini kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, misalkan seperti itu. Nah, ini yang tak rasa barangkali masyarakat saat ini itu menganggap sabar itu menengahi, sing iku pasif. Nah, itu menurutku hal yang keliru. Justru hal-hal yang kayak gini itu misalkan teman-teman speak up gitu ya. Banyak kan di sosial media itu ngomongin soal penganiayaan, misalkan susah mereka itu buat speak up. Nah, itu menurutku bukan dinamakan sabar ya, justru yang orang itu speak up, menunjukkan kebenarannya loh. Aku itu gak salah lah, pokok aku dianiaya, pokok aku dibully dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan sabar, seperti itu sih. Gitu kalau dari aku. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Rama untuk masukannya. Untuk ya kurang lebihnya seperti itulah Mbak Devi ya. Maksudnya cara kesabaran itu ya kita nggak cuma diem aja. Kalau misalnya dikata-katain, terus dianiaya, dipukul dan lain-lain tuh kita tetap sabar. Maksudnya kita nggak membales gitu loh. Tapi membalas kita itu dengan cara melaporkan dia bahwa perlakuan dia itu nggak baik.
Nah, takutnya apa? Nanti bakal berdampak ke ini, ke orang-orang yang lain kayak gitu. Ya mungkin di Mbak Devi dia wis gak gak ngelakuin lagi. Nah, nanti selanjutnya di orang-orang selanjutnya dia bakal ngelakuin hal yang sama lagi. Jadi orang-orang seperti itu kayak orang sing seneng mencemooh, seneng menganiaya itu emang benernya dilaporkan sih. Kayak gitu. Semoga membantu ya Mbak Devi. Oke. Ada pertanyaan apa lagi? Mbak Elsa. Mbak Elsa katanya iki. Kate cerita. Bukan cerita kayak yang sharing ya. Iya. Kayak yang aku tuh semenjak tahun-tahun yang kemarin kayak bener-bener percaya banget dengan kata-kata sabar waktunya, sabar akan waktunya, sabar akan waktunya, sabar kayak indah, sabar itu indah pada waktunya. Sabar ada batasnya, benar. Sabar itu indah pada waktunya. Jadi aku percaya kata-kata itu. Jadi emang tahun-tahun kemarin kan aku kayak terpuruk oleh urusan yang pribadi lain-lain. Tapi semakin ke tahun-tahun selanjutnya dengan bersabar itu tadi, kayak yang hal-hal yang indah itu nanti akan menjemput kamu gitu. Kamu cuma perlu bersabar aja, terus beribadah lebih baik, melakukan hal-hal yang membuat kamu happy gitu. Jadi nanti itu pasti yang indah-indah itu pasti indah pada waktunya itu akan tiba ke kamu kalau kamu banyak-banyak bersabar. Gitu sih kalau aku. Oke, lebih kemasukan ya Mbak Elsa ya. Mbak Septa tadi katanya mau ngasih apa? Mau sharing-sharing juga atau mau ngasih masukan seperti Mbak Elsa? Mas Eko mungkin ada tambahan? Mas Ya, Zain? Mas Eko mungkin yang mungkin kita mengenal Mas Eko ini sebagai salah satu orang yang kelihatannya Ya, sabar benar. banget gitu ya dalam menghadapi ada masalah apa gitu slow gitu. Iya benar. Gimana Mas? Ayo Mas Eko, silakan. Biar bisa bersabar dalam menghadapi suatu masalah gitu Mas. Atau mungkin pengalaman Mas Eko ketika bersabar, oh ternyata membawa kebaikan kayak gitu. Silakan Ayo, Mas boleh Eko. Mas Eko sharing-sharing. Ini adiknya dibimbing ya Mas Eko ya? Iya, adik-adiknya ini. Mas. Adik-adiknya ini ya. Pak Septa harusnya. Adik-adiknya Mbak. Ampun Mbak. Apa ya, kalau dibilang sabar sih ya nggak 100% lah ya. Bahkan kalau kita bandingin berkaca pada kata-katanya Najwa. Jadi ingat anak-anak dulu ya yang namanya Najwa. Jadi sering pakai istilah berkaca. Bahkan kalau dibandingin sama kisahnya Nabi Muhammad itu kan jauh banget gitu loh. Nabi Muhammad itu kan, kalau kita baca sejarahnya, sirahnya itu kan ngeri ya. Yo dilempari kotoran, yo dilempari batu, yo dilempari macam-macam lah ya. Tapi dia itu malah mendoakan bahwa mungkin memang umatku belum tahu, ya kan. Ini kaumku banyak yang belum ngerti kan gitu kan. Nah disitulah akhirnya responnya ditunjukkan beliau itu kan nggak kayak manusia pada umumnya gitu ya. Nah kan itu perbandingan yang mungkin bisa jadi prototipe lah, jadi uswatun hasanah atau suri tauladan kita gitu kan. Nah, bahkan ketika pamannya di marahnya itu kan pernah ya satu kali marah itu gara-gara pamannya dibunuh. Masalahnya dibunuh kan dengan sangat kejam gitu kan, sampai organ tubuhnya itu dimakan mentah-mentah gitu kan, sama orang kafir gitu kan.
Nah, itu kan marahnya beliau. Tapi kemarahan itu juga enggak membuat beliau akhirnya kelap apa ya, emosi yang berlarut-larut yang kemudian sampai istilahnya brutal lah, kasarannya begitu. Nah, di level itu kadang titik kesabaran seseorang atau apa ya, bisa dibilang titik kesabaran tiap orang itu beda-beda. Ada orang itu yang kalau dikasih ujian hinaan itu biasa, alah mendal, kayak ibaratnya aku pengen kandel masuk di nopuai mendal kan gitu kan. Atau ada orang yang sangat lemah gitu ya, ketika dia itu disinggung soal mungkin story-nya, background orang tuanya apa kan gitu kan. Jadi kalau nyinggung soal orang tua dia langsung marah kan gitu kan. Nah, beda-beda sih setiap orang level ujian kesabarannya. Nah, aku sepakat sama yang disampaikan teman-teman tadi bahwa kesabaran itu poinnya dalam menahan diri untuk tidak terjerumus dalam perilaku dosa. Itu sih yang perlu di-note ya. Jadi kalau ada istilah sabar ada batasnya apa enggak, ya enggak ada, karena ujian keimanan kita sepanjang waktu, setiap saat, bahkan ya dalam kondisi kita lapang, dalam kondisi kita susah, dalam kondisi kita apapun lah ya, itu ada. Kalau pengalaman penderitaan atau apa ya yang butuh perjuangan itu kadang yang membuat kita sedih kan, atau membuat kita gak kuat gitu kan. Ya mungkin kalau dari aku sih tipsnya adalah gini. Saya pernah baca sebuah artikel ya. Jadi kalau teman-teman diuji sama musibah, sama penderitaan, nah tipsnya adalah gini, biar kita tetap sabar ya. Artikel itu menjelaskan tentang kisah Nabi ini ya, Nabi siapa sih, Nabi Ayub ya, yang diuji sakit itu loh, sakit kulit berapa tahun itu? Iya. 40 tahun lah ya, kurang lebih lama lah intinya. Nah, ketika ditanya sama sahabatnya gitu ya, kenapa sih kok Nabi Ayub itu sabar gitu kan, dengan ujian yang begitu susah gitu kan. Berarti yang semula kaya cukup lah ya, makmur, hidupnya tenang, tentram, bisa dakwah, tapi kemudian diuji sama Allah dengan penyakit yang luar biasa, bahkan kemudian istrinya juga pisah gitu kan, meninggalkan Nabi gitu kan, Nabi Ayub. Lah tapi jawaban Nabi Ayub itu kan keren ya. Aku diuji penderitaan ini berapa tahun sih kan gitu kan. Kasarannya misalkan kayak aku kemarin ya ngerasain, wih PP rek Surabaya Jombang. Saya hitung walah Maret kok. Maret sampai kapan sih? Oh paling Desember gitu kan. Lah maksudnya tak bandingin gitu ya dengan kenikmatan yang pernah aku dapatkan sebelumnya. Oh sebelumnya aku pernah kok perjalanan kerja itu nggak sejauh ini gitu kan. Dulu pernah perjalanan itu cuma setengah jam, 1 jam. Atau dibandingin dengan nikmat-nikmat hidup yang lain. Misalkan hari ini kita sakit, diuji dengan sakit yang mungkin Putus, Wow. kan lumayan gitu loh. Nah, jadi kadang itu jangan hanya melihat penderitanya saja, tapi kita lihat kebahagiaan-kebahagiaan, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat luar biasa kan gitu kan. Makanya kan Allah selalu menyuruh kita la in syakartum la azidannakum, ya kan, barang siapa yang bersyukur pasti nikmat itu akan ditambah. Itu sih kalau dari aku tambahannya. Tak kembalikan lagi ke moderator. Insya Allah seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Eko atas sharing-sharingnya ya. Jadi nggak cuma sharing soal apa ya pengalaman, juga menambahkan dari sisi sejarah gitu ya. Dari para nabi Muhammad, terus juga Nabi Ayub yang itu mencontohkan bentuk kesabarannya gitu ya. Mungkin kalau Nabi Muhammad itu dia mendapatkan banyak siksaan, tapi dia itu sabarnya luar biasa, bahkan sampai mendoakan si orang yang atau yang apa ya mencelakai beliau gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing-sharing lagi? Tuh, Mas Zain, angkat tangan. Oke.
Oh iya, Mas Zen, selaku brand ambassador dari Rotio ya. Iya, Silakan Rotio, Mas, brand ambassador Rotio. gimana? Iya. Em, aku mau ini tadi, nambahin tadi sih, mungkin harus ditambahin sama Mas Eko, apalagi yang soal apa kata-kata yang dari Mbak Elsa tadi, kalau sabar itu ada batasnya. Nah ternyata aku ini juga baru tahu ya teman-teman, ternyata kata-kata sabar ada batasnya itu nggak kayak gitu kata-katanya. Yang benar adalah sabar itu ada tempatnya, karena em, kalau menurut Islam sendiri ya, orang mukmin atau orang yang beriman itu hanya bisa dilihat dari satu sikap aja, yaitu sabar. Jadi bisa dikatakan kalau orang sabar itu kemungkinan besar dia adalah orang mukmin atau dia adalah orang baik yang belum mukmin, kayak gitu aja. Jadi apa ya, ikonik dari orang Islam atau orang mukmin itu ya sabar itu. Jadi kalau misalkan nih kalau saranku sih ya, tadi aku dengar dari ceritanya teman-teman juga ngeri-ngeri banget, ada yang sampai dibully, ada yang dan sebagainya. Mungkin kita semuanya juga mengalami, tapi kita juga saling sharing motivasi atau saling sharing apa ya yang bikin kita kuat, segar kayak gitu. Sama kayak Mas Eko tadi, kenapa ya kok bisa kuat kayak gitu. Salah satunya dengan mengingat rasa syukur, dan juga kita harus tetap ingat kalau orang sabar itu nggak ada yang sia-sia perbuatan yang kita lakukan ya. Jadi kayak misalkan nih kita lagi nggak kuat apa ya untuk sabar kayak gitu, kita ingat aja hadiahnya itu adalah jauh lebih besar. Mungkin emang nggak bisa dirasakan di dunia, tapi ingat teman-teman, kita itu bukan cuma hidup satu kali. Jadi lebih baik kita sengsara di dunia, tapi kita bahagia di akhirat. Karena kehidupan yang kekal itu di akhirat, teman-teman. Jadi menangislah karena kita nggak punya tabungan di akhirat, tapi berbahagialah karena kita punya banyak banget tabungan di akhirat, meskipun di dunia nggak terlihat. Jadi itu keistimewaan, salah satu keistimewaan orang mukmin ya. Kenapa mungkin pada zamannya Rasul banyak orang yang mati syahid itu bahagia, padahal mereka mati loh. Padahal mereka berangkat perang itu untuk nyetor nyawa loh kayak gitu. Antara mati sama bisa menang kayak gitu, atau babak belur, tapi mereka bangga kayak gitu. Kenapa? Karena udah apa ya, lebih dari segalanya. Kita punya villa 10 dibandingkan dengan punya tiket bisa masuk surga yang paling bawah sendiri tuh, wah bahagia banget gitu. Jadi motivasinya cuma satu aja sih, kita berharap bahwa ayat di surat Bad-Duha yang mengatakan kalau kehidupan di dunia itu hanya sementara dan kehidupan yang sesungguhnya adalah di apa akhirat, ya kita mengharapkan bahwa kita bisa dapat memetik buah dari kesabaran itu tadi ya, yang dikatakan sama pemateri hari ini, yaitu surga. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa saling memberi motivasi, bisa saling memberi semangat, bukan hanya dalam kajian kayak gini, tapi dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam bentuk lisan, tapi juga dalam bentuk aktivitas atau perbuatan kayak gitu ya. Itu sih keren banget sih materinya. Sudah, kasih. Oke, terima kasih Mas Zain untuk masukannya, untuk masukan sih apa lebih nih ya? Tambahan. Nah, tambahan untuk materi hari ini. Oke, silakan Mas Habibie. Ya, ini ada Zahrotun Siti. Mungkin barangkali mau Oh iya, sharing-sharing juga pengalamannya atau mungkin Zahrotun kesan-kesannya Siti. mengikuti materi yang dibawakan sama Mbak Yunar kali ini. Silahkan mungkin. Sepertinya sambil nyambi yang lain ya. Mungkin Iya, lagi di luar mungkin ya, Mas. mungkin yang lain teman-teman barangkali masih ada yang mau didiskusikan, monggo. Mbak Septa mungkin sepatah dua kata.
Ya, mungkin udah cukup ya. Ya, Oke, karena kurang 6 menit lagi, kita bisa memasuki sesi closing. foto-foto. Tuh, disimpul nasi di. Biasanya no Ya, penutup. kesimpulannya. Apa ya kesimpulannya ya? Ya intinya ayat-ayat yang menjelaskan mengenai perintah untuk bersabar dalam berbagai aspek ya. Kalau dari Yuniar tadi itu ada bersabar terhadap cobaan dunia, terus juga dorongan hawa nafsu, terus menjalankan ketaatan pada Allah, dan juga sabar dalam menghadapi gangguan orang kafir, juga bersabar dalam menjalin hubungan sosial. Nah, dalam materi ini harapannya kita bisa menerapkan spirit bersabar ini memberikan kebaikan. Jadi dalam setiap kita bekerja itu juga kita bisa menerapkan dalam setiap kita dalam menjalani pekerjaan kita ya, idealnya kita senantiasa bersabar, karena ya siapa tahu dalam kita bersabar itu eh, kembalinya kebaikannya itu kepada kita lagi kayak gitu. Itu aja sih dari aku, atau mungkin dari Junior mau ada closing statement ya situlah. Udah sih, aku. Ya benar Mas Habibie. Jadi sabar ini nggak cuman diterapkan di luar aja ya, maksudnya kayak di lingkungan kerja, terus dengan keluarga, dengan apa kayak teman-teman terdekat itu juga kita harus diterapkan sabar. Seperti itu. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja ya materi dari pada Jumat hari ini. Lah untuk minggu depan secara jadwal aku ya insya Allah sebenarnya masih belum terpikir materinya apa, cuma mungkin ada sedikit gambaran. Nanti aku mau ambil antara kisah salah satu sahabat Nabi itu Mus'ab bin Umair, atau nanti mungkin bahas ini juga ya, soal menafsirkan ayat Al-Quran dari segi apa sih pentingnya eh, melihat konteks dari sebuah ayat dalam memahami ayat tersebut kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, foto dulu ya. Oke. Foto. Silakan open cam semuanya. Oke, siap ya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya. Silahkan Terima kasih semuanya. melanjutkan aktivitas masing-masing. Dan jangan lupa untuk senantiasa bersabar. Oke, siap.